Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya dari Prodi Administrasi Pendidikan. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video sederhana hasil analisis saya dari Bapak Hanif Al-Katri tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi verbal dan apa itu komunikasi nonverbal? Seperti apa penggunaannya dan seberapa penting makna keduanya? Mana yang lebih penting ketika harus dimanfaatkan dalam kondisi tertentu? Mudah-mudahan ini akan memberikan pemikiran yang baik bagi teman-teman dan kemudian dianalisis dengan secara baik, sehingga teman-teman bisa memahami lebih jauh tentang praktek komunikasi khususnya penggunaan dua bahasa ini dalam komunikasi organisasi Anda suatu saat kelak. Baiklah, komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Kita akan coba lihat yang pertama, yaitu komunikasi dulu. Secara prinsip, yang mesti kita yakini, yang mesti kita pahami, yang mesti kita coba review dulu ke belakang, yaitu komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau message atau pesan antara seseorang yang kita anggap sebagai komunikator atau yang kita anggap sebagai sumber informasi atau pesan dengan orang yang dijadikan sebagai tujuan si penerima pesan. Dengan menggunakan apa? Yaitu dengan menggunakan bahasa verbal maupun nonverbal. Jadi, kadang-kadang ada dua hal ini tidak parsial, tidak dipisah sendiri-sendiri, tapi saling melengkapi. Nah, seperti saya bicara hari ini, saya bicara sekarang di depan layar Anda, mana yang termasuk kategori verbal dan mana yang termasuk kategori nonverbal. Mana kegiatannya pada saat berbicara sekarang adalah nonverbal. Dan apa fungsi kategori kegiatan nonverbal? Gunakan gerakan tangan saya ini ketika tekanan suara saya ini menyampaikan sesuatu kepada saudara. Jadi ada verbal dan ada nonverbal pada saat suatu kesatuan proses komunikasi. Dia tidak dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri, meskipun kadang-kadang itu bisa dimanfaatkan. Nah, dalam rangka apa kedua makna atau penggunaan bahasa ini dilakukan? Yaitu dalam rangka pencapaian satu persi makna yang sama, sehingga komunikasi bisa dikatakan efektif. Jadi, efektifnya sebuah komunikasi dinyatakan ketika inti besar sama persis disampaikan dan dengan yang diterima oleh si komunikator atau si komunikasi. Secara efektif, apabila setiap orang yang terlibat dalam komunikasi dapat menyerap makna yang tadi saya bilang. Inti dari komunikasi itu atau inti dari informasi atau message atau pesan tadi yang sama dengan yang disampaikan oleh komunikator terhadap si komunikan. Jadi sederhana sekali. Dan jika sebaliknya, maka komunikasi dianggap gagal atau terjadi mispersepsi atau mismakna sehingga yang ditangkap tidak sama. Nah, hati-hati di dalam kelas sebagai seorang komunikator, guru dan dosen adalah komunikator. Maka dituntut kehandalan
kehandalan dia dalam memanfaatkan bahasa verbal dan nonverbal. Sehingga apa? Sehingga mini yang ditangkap oleh siswa seharusnya sama persis pemaknaannya dengan apa yang kita sampaikan. Begitu juga ketika Anda berbicara dengan seseorang atau sekelompok orang atau dengan teman-teman Anda atau dengan orang tua Anda sendiri, atau pada saat itulah dikatakan miscommunication atau gagalnya efektivitas komunikasi yang Anda jalankan. Kita lihat dari pengertian bahasa komunikasi. Verbal, kata dasarnya adalah verb, yang artinya kata. Jadi, komunikasi atau penyampaian pesan atau message atau informasi dengan menggunakan kata-kata melalui rangkaian kata-kata, rangkaian bahasa, melalui rangkaian kata-kata atau rangkaian bahasa ke dalam satu pola yang memiliki arti atau makna yang tertulis maupun lisan. Ini verbal karena berupa kata-kata yang jelas. Jadi, informasi yang saya sampaikan ini, yang saya sampaikan dari awal tadi adalah verbal. Nonverbalnya yang mana? Saya ingatkan dulu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal merupakan tindakan dan atribut atau atribusi lebih dari penggunaan kata-kata yang dilakukan oleh seseorang atau seorang komunikator atau sumber bahasa atau yang kita anggap sebagai sumber informasi kepada seseorang atau kepada pihak lain dengan melakukan pertukaran makna untuk menyampaikan umpan balik. Jadi, tindakan itu adalah seperti ada atribut, ada simbol yang mana berarti nada suara, tekanan suara yang berubah, pandangan mata yang meyakinkan Anda, mimik wajah ketika marah dan ketika serius. Penekanan memberikan pada setiap kalimat itu nonverbal. Gerakan tangan untuk memperkuat apa yang saya sampaikan. Body language ini adalah bahasa nonverbal. Senyuman ini adalah bahasa nonverbal yang mengindikasikan bahwa saya bahagia dari tengah saudara. Maka komunikasi itu adalah satu kesatuan utuh antara verbal dan nonverbal. Jadi, tidak bisa hanya memanfaatkan suara saja. Maka hati-hati ketika berbicara by phone. Karena kadang-kadang kejujuran itu tidak bisa kita deteksi. Real kondisi yang sebenarnya kita tidak bisa kenali. Hati-hati, banyak sekali kondisi mispersepsi yang terjadi ketika kita baca WA, informasi lewat bahasa, tertulis saja tanpa melihat keseluruhan makna, atribut yang dimanfaatkan, yang digunakan melalui bahasa nonverbal si komunikator. Maka dalam bahasa SMS, dalam bahasa WA itu orang yang menyampaikan halus. Kadang-kadang kita bisa terima dengan kasar. Orang yang menyampaikan di titik dan koma yang salah bisa membakar emosi, padahal maksudnya belum tentu itu. Jadi hati-hati dalam memainkan emosi
pada saat Anda membaca pesan tertulis saja tanpa melihat langsung atribut-atribut yang dimanfaatkan sebagai konteks bahasa nonverbal dari seorang komunikator. Sekarang coba kita kenali unsur-unsur penting dalam komunikasi verbal. Dalam komunikasi verbal berarti menggunakan bahasa berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Yang pertama unsurnya adalah bahasa itu sendiri. Pada dasarnya, bahasa merupakan satu sistem lambang atau berbagai makna tentang suatu hal. Lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa verbal lisan, tulisan, ataupun elektronik yang tadi saya bilang, yaitu berupa WA, SMS, dan lain sebagainya. Jadi, unsur pertama yang penting dalam bahasa verbal adalah bahasa. Unsur yang kedua adalah kata. Kata merupakan unit dari lambang. Jadi, unit berarti bagian terkecil dari lambang. Kalau lambangnya adalah kalimat, maka unit terkecilnya adalah kata. Dalam bahasa, kata adalah lambang yang melukiskan orang atau yang melukiskan benda, kejadian atau kata-kata. Jadi kejadiannya adalah seperti terbakarnya api begitu besar, maka dilambangkan kejadian itu dengan memanfaatkan lambang berupa kata. Seperti kita menyebutnya dengan kebakaran. Jadi kita tidak menyebutnya lagi dengan api besar, tapi kita menyebutnya dengan terjadi kebakaran. Selesai. Dan dua inilah unsur penting dari bahasa verbal, seperti bahasa, kata, lisan, tertulis maupun elektronik. Sekarang kita lihat bagaimana dengan nonverbal. Kalau verbal tadi berupa kata-kata, berarti nonverbal berupa tidak kata-kata. Selagi bukan berupa kata-kata, maka dia masuk dalam kategori nonverbal. Saya ingat satu studi, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Albert Mahrebien yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan dari kata-kata yang keluar, kepercayaan orang itu tidak lebih dari 7-10%. Nah, kalau Mahrebien itu menyatakan sekitar 7% kepercayaan dari orang bahasa atau kata yang keluar. Sementara dari bahasa-bahasa, kalau tadi dari pembicaraannya secara utuh yang keluar dari mulutnya itu adalah 7%. Kalau dari bahasanya yang dimanfaatkan atau yang digunakan sedemikian rupa tertata indah itu baru 38%. Berarti 38% ditambah 7% itu sekitar 45%. Nah, yang 55% itu di mana? 55% itu adalah kepercayaan orang atas komunikator ketika berbicara itu diambil dari vokal suara, tinggi rendahnya nada berbicara, daya tekan dari setiap informasi yang keluar, dan ekspresi muka. Mimik muka dan body language 55% kalau kita satukan itu adalah nonverbal. Simbolnya apa? Simbolnya berarti orang jauh lebih percaya kepada
bahasa nonverbal dibandingkan dengan tuturan kata-kata atau bahasa yang kita desain sedemikian rupa dalam bahasa verbal. Tetapi 55% ini tidak cukup. Makanya kedua hal ini dalam proses komunikasi menjadi satu kesatuan, bukan versial. Sehingga verbal dilengkapi dengan nonverbal. Ketika memanfaatkan nonverbal, verbal jadi pelengkap. Maka sempurnalah yang 100% tadi. Gitu maksudnya. Bagaimana dengan kategori? Sekarang kita coba analisis kategori komunikasi nonverbal. Kategori yang pertama adalah kategorinya adalah satu pribadi. Artinya pada individu. Contohnya adalah kebiasaan seseorang ketika mengedipkan mata. Coba bisa mengedipkan mata. Mengedipkan sebelah mata ketika merasa gugup atau batuk, ketika kita mulai berbicara, atau memberikan kode mata ketika menyatakan suka. Yang pertama itu adalah kategori pribadi pada individu. Kategori yang kedua adalah kategorinya adalah budaya. Budaya artinya adalah nonverbal dimanfaatkan untuk kebiasaan pada sekelompok manusia atau orang di satu wilayah tertentu. Misalnya apa? Misalnya orang Jepang membungkukkan badan ketika bertemu dengan orang lain. Itu adalah bahasa nonverbal sebagai budaya. Dan itu hanya berfungsi dan berlaku di wilayah tertentu sebagai bentuk penghormatan di Jepang. Mereka ketika bertemu dengan orang lain membungkukkan kepala atau badan. Kalau di Indonesia seperti apa? Atau di Sumatera Barat? Atau di daerah Anda sendiri? Misalnya di Pulau Jawa. Mereka punya nonverbal masing-masing dari sisi budaya. Kategori yang ketiga adalah kita lihat adalah kategorinya profesional. Profesional berarti kebiasaan yang dilakukan pada profesi tertentu. Misalnya, kebiasaan seseorang yang bekerja di level atas di hotel yang memiliki standar tinggi. Dalam apa? Contohnya dalam berpakaian, meskipun tidak sedang bekerja. Nah, ini profesional, kebiasaan seseorang pada profesi tertentu. Seperti kebiasaan seseorang yang bekerja di hotel atau di level tertentu yang tinggi, yang memiliki standar tinggi pula. Maka, dimanapun dia berada, itu adalah sebuah penghormatan untuk menunjukkan jati dirinya. Maka pakaiannya itu akan selalu mirip, tetap meski casual atau informal, tetap menunjukkan identity sebagai orang dengan level yang sama. Kemudian kategori dari kebenaran umum. Nah, ini artinya apa lagi ini? Kebiasaan hampir seluruh manusia di dunia. Misalnya apa? Misalnya, namanya aja kebenaran umum, berarti kebenarannya memang dilakukan hampir seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Misalnya, kebiasaan orang yang menganggukkan sebagai tanda setuju, tanda tidak setuju, nah, atau tanda oke. Nah, segala macam. Ketika sedih, air mata keluar. Ketika bahagia, mereka tertawa. Nah, itu indikasi nonverbal dari sisi kategori kebenaran umum. Jadi, kebenaran itu memang secara umum diakui oleh dunia, oleh manusia di pelosok bumi dimanapun. Nah, kategori yang terakhir adalah random. Random artinya apa? Random artinya memang acak, tidak mengubah pesan. Misalnya,
Ketika seseorang berbicara, kemudian dia bersin, maka ini tidak mengubah pesan apapun. Jadi, bersin pada saat itu tidak berfungsi sebagai nonverbal untuk mengganti pesan verbal, hanya sebagai tanda bahwa orang tersebut sedang flu atau sedang sakit. Itu disebut dengan random. Jadi, jangan pada saat berbicara tiba-tiba batuk. Batuknya itu jangan dimaknai dulu. Lihat dulu presentasinya. Jangan-jangan memang batuknya akan sering keluar. Itu indikasi bahwa dia memang kurang sehat. Jadi, teman-teman mahasiswa, kita masuk ke bagian yang cukup penting saya pikir. Ini perlu penilaian lebih jauh agar Anda bisa mengenal bahwa setiap nonverbal yang kita gunakan pada saat komunikasi verbal terjadi itu memiliki 5 fungsi. Sekurang-kurangnya saya baca atau saya ambil dari kategori yang disampaikan oleh Jalaluddin, buku yang dikarang oleh Jalaluddin, dan Jalaluddin sendiri juga menyodornya dari pendapat Mart Alnep atau Net. Saya tidak ketemu buku aslinya, tapi apa yang disedor oleh Net ini oleh Jalaluddin sama atau sama persis. Menyebutkan 5 fungsi pesan nonverbal yang dihubungkan dengan pesan verbal. Jadi, ketika verbal sekarang, gerakan tangan saya, gerakan body language saya, pandangan mata saya, gestur yang muncul secara keseluruhan, itu punya 5 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi yang disebut sebagai repetisi. Repetisi itu artinya apa? Repetisi itu artinya mengulang gagasan verbal. Misalnya, mengangguk setelah bilang iya benar. Maka kita mengangguk duluan, ketika betul kita langsung bilang betul, serius, oke. Nah, ini namanya repetisi. Artinya, verbal yang diikuti dengan kata nonverbal untuk mengulang pesan yang sama. Pesan dari kata-kata sama persis artinya. Jadi, untuk mempertegas atau memperkuat atau mengulangi pesan verbal. Seterusnya, fungsi yang kedua adalah substitusi. Substitusi itu artinya apa? Substitusi itu artinya menggantikan lambang-lambang verbal. Jadi apa yang diucapkan secara verbal, tertulis ataupun lisan, itu digantikan dengan nonverbal. Misalnya apa? Tanpa mengeluarkan kalimat, tanpa harus berbicara sepatah kata, atau bahasa atau kata apapun, ketika memanggil orang, kita langsung melambaikan tangan. Apalagi di tengah-tengah keramaian, atau memanggil atau mengajak keluar dari ruangan sebesar itu. Apalagi banyak orang, kan gak mungkin teriak. Jadi ada saatnya nonverbal dimanfaatkan sebagai substitusi pengganti lambang-lambang bahasa verbal. Jadi tidak mengeluarkan bahasa-bahasa atau kata-kata verbal tertulis ataupun lisan ataupun tulisan, tapi langsung digantikan dengan bahasa verbal berupa gerakan. Nah, ketika ada orang berbicara di depan, bagaimana kira-kira pendapat Anda tentang ini? Setuju tidak? Ketika langsung angkat jempol, maka ini berarti menandakan fungsi substitusi dari komunikasi nonverbal. Fungsi yang ketiga adalah kontradiksi. Fungsi kontradiksi
menolak pesan verbal dan memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Contohnya apa? Seperti memuji tapi mencibir. Ih, dia keren ya. Hebat, tapi tatapan mata, tangan, body language-nya berbeda. Dengan kata-katanya jadi kontradiksi dalam rangka apa? Membuat orang lain bingung atau merahasiakan tertentu dari komunikasi kita dan dengan seseorang di depan kita terhadap orang yang ada di sekitar kita. Jadi banyak yang dimanfaatkan kondisi-kondisi ini untuk menjaga kerahasiaan inti dari pembicaraan kita. Fungsi yang keempat adalah komplimen. Komplimen artinya apa? Komplimen adalah melengkapi, memperkaya makna pesan dari bahasa verbal dengan penggunaan nonverbal tadi. Misalnya, air muka ini bukan air yang ada di muka ini, tetapi mimik wajah. Mimik wajah Anda ketika mengelola mimik wajah menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkapkan. Dengan kata-kata, itu komplimen namanya. Memperkaya kesedihan, kegusaran dengan mimik wajah yang menderita tingkat tinggi. Kan gak ada orang yang menderita tapi mukanya bahagia. Misalnya, saya menderita sekali tapi mukanya biasa-biasa saja dan kelihatan bahagia. Gak ada kan yang seperti itu? Nah, itu bisa kita maknai sendiri. Kemudian fungsi yang terakhir adalah asentuasi. Artinya adalah menegaskan pesan verbal, menggarisbawahi. Misalnya, Anda mengungkapkan betapa jengkelnya Anda dengan memukul meja. Itu 5 fungsi. Teman-teman mahasiswa semuanya masih dalam mata kuliah komunikasi organisasi dan kita masih berbicara atau menganalisis lebih jauh tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Yang sering kita lakukan tapi kadang-kadang kita gak tahu maknanya. Kenapa sih tiap kita berbicara tangan selalu bergerak? Kenapa ketika kita berbicara tiba-tiba intonasinya berubah? Karena ketika kita berbicara keningnya berkerut, tatapan matanya, air matanya berubah, body language-nya juga ikut serta. Jadi gak ada orang itu yang berbicara seperti robot. Semua panca inderanya bergerak sesuai dengan aturan yang sudah memang pada tempatnya akan keluar begitu. Jadi gak ada yang dibentuk-bentuk. Nah, bagaimana dengan komunikasi verbal di perusahaan atau di organisasi? Yang jelas secara cepat kita coba lihat. Yang pertama, memberikan informasi yang berkaitan dengan produk atau profil di berbagai media yang mungkin untuk dilihat oleh konsumen, seperti media sosial atau website produk. Nah, itu komunikasi verbal yang jelas kelihatan apakah berupa iklan, berupa nama, logo, dan segala macam. Selain itu juga seperti bahasa atau seperti di media cetak, seperti brosur yang disebarkan. Bahasa atau komunikasi verbal di perusahaan juga secara verbal dilakukan dengan pembicaraan tatap muka melalui telepon untuk memberikan informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh konsumen melalui rapat dan segala macam. Kemudian kita coba mendeteksi bahwa komunikasi nonverbal bagaimana di perusahaan. Kalau tadi verbal, sekarang nonverbal. Komunikasi nonverbal itu adalah metode komunikasi yang dilakukan perusahaan dengan mengikuti tidaknya perusahaan, tapi lembaga organisasi manapun dengan mengikuti atau menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dari komunikasi secara nonverbal yang berkaitan dengan tindakan persuasif yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian komunikasi nonverbal juga dilakukan dengan melakukan interaksi tatap muka. Tatap muka dengan konsumen, dengan halayak ramai, dengan publik, dengan masyarakat itu bisa dilihat dengan cara berpakaian yang rapi, yang sopan ketika bertemu klien. Itu mengindikasikan penghormatan, level kedudukan, kesopanan menerima orang lain,
penghormatan, serta pemulihan tempat ketika bertemu. Contohnya bertemu di mana? Yaitu di pinggir jalan. Yaitulah maka identifikasi. Secara tidak langsung Anda menganggap orang itu tidak penting atau Anda memang tidak menghormatinya. Nah, itu satu posisi mana tempat yang kita pilih untuk bertemu itu menentukan level, menentukan kapasitas, menentukan makna. Ada makna implicit di belakangnya. Nah, itu bahasa yang nonverbal. Maka hati-hati dalam memanfaatkan atau menggunakan bahasa nonverbal. Maka ini penting untuk dibahas karena tidak semua orang bisa memahami bahasa nonverbal. Ternyata punya makna tersial yang bisa dipahami, yang bisa dideteksi, yang bisa diartikan oleh orang lain tanpa kita sadari. Sekarang bagaimana dengan kondisi sebenarnya di lapangan? Apa yang Anda alami? Apakah Anda memahami kapan ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, dengan teman Anda, atau dengan saudara Anda, atau sekalipun dengan orang tua Anda? Kapan nonverbal keluar dan kapan verbal Anda memanfaatkannya? Kapan pula kedua bahasa ini, yaitu verbal dan nonverbal, saling berinteraksi di antara keduanya saat satu komunikasi terjadi? Dan apakah fungsi-fungsi yang 5 tadi berjalan dengan lancar atau fungsi yang mana yang sering Anda manfaatkan? Nah, ini bagian dari analisis yang perlu kita pahami lebih jauh sehingga pada akhirnya kita bisa memahami bahwa sebegitu menariknya juga sebuah komunikasi. Maka sebegitu luar biasanya juga seseorang pembicara publik ketika memanfaatkan semua bahasa nonverbal sebagai pelengkap sesuai dengan fungsi-fungsi yang tadi pada saat menuturkan informasi atau message di depan publiknya dengan menggunakan bahasa-bahasa verbal. Selanjutnya, bagaimana melaksanakan fungsi demi fungsi dari komunikasi nonverbal ini pada saat verbal dimanfaatkan. Mulai menganalisis kenapa setiap kita berbicara gerakan akan muncul, bahasa akan berubah, raut muka akan berubah, gerakan tangan tidak dibuat-buat, tapi dia akan muncul dengan sendirinya. Karena mustahil kita akan berbicara besar, tapi ketika tangan kita menunjukkan kecil. Tangan, gerakan ini akan mengikuti postur sesuai dengan apa yang diminta oleh verbal. Karena otak berbicara langsung turun melalui mulut, kata-kata, dan itu diekspor melalui gerakan body language kita. Maka dia itu akan menuntun ketika kita bisa bicara besar, maka akan keluar dari tangan kita tanda ukuran besar. Ketika kita mengatakan kecil, maka akan keluar dari tangan kita ukuran kecil. Ketika oke, pasti tangan akan menunjukkan oke. Jadi bersyukurlah untuk Anda yang fleksibel, membiasakan diri, memainkan peran-peran nonverbal dengan tata bahasa body language yang enak untuk dilihat ketika berbicara. Ketika Anda menyampaikan sesuatu, bahasa nonverbal justru memperindah, memperkuat, atau memperkaya bahasa verbal yang akan dimanfaatkan. Dan ini semuanya diperoleh kalau Anda memahami kategori public speaking. Jadi untuk pembicara yang handal dengan keseluruhan bahasa nonverbal yang tadi kita analisis adalah ketika Anda benar-benar bisa memanfaatkan kemampuan-kemampuan komunikasi atau public speaking. Saya berharap karena ini adalah mata kuliah yang wajib bagi kita di jurusan administrasi pendidikan atau di jurusan apapun. Karena komunikasi ini menjadi struktur yang dimanapun kondisi, struktur yang menjadi bagian integral, penting buat siapapun, dimanapun kondisinya. Di perusahaan, di organisasi, digunakan secara sendiri, secara personal, berhubungan dengan satu orang,
dua orang atau sekelompok orang dalam konteks politik dalam berkeluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika Anda jadi guru, Anda dalam kemampuan public speaking, maka kemampuan komunikasi verbal dan nonverbal sangat menentukan kepiawaian Anda, dan setiap kita terlahir sebagai public speaker dimanapun, apapun kondisinya. Mungkin tidak formal, tetapi pada kondisi ini, formal Anda akan berhadapan dengan orang yang banyak, menuntut untuk memanfaatkan atau memainkan peran Anda sebagai public speaker. Dan itu kemampuan menganulir bahasa verbal yang langsung dilengkapi, diperkaya oleh kemampuan bahasa nonverbal. Itu merupakan satu kesatuan, jadi akan semakin enak dilihat ketika orang berbicara, melentur, tidak dibuat-buat, tidak kaku, gerakan tangannya, senyumannya, tatapan matanya, raut matanya, air matanya, dan itu perlu dilatih. Dan itu perlu dilatih sebenarnya. Demikianlah presentasi saya pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.